Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktaviani Mutmainah akan menyampaikan materi terkait aksi nyata pada topik 2 Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Hal yang pertama yaitu perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Selama melakukan perubahan di kelas, saya merasa senang dan antusias untuk dapat mengubah pola pikir saya terhadap peserta didik yang nyatanya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Saya juga berusaha untuk menerapkan praktik pembelajaran yang lebih berpihak pada peserta didik dan dapat menuntun peserta didik agar merasa merdeka dalam belajar serta dapat menemukan potensi tiap individu peserta didik. Selanjutnya yaitu ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Ide atau gagasan baru yang timbul selama proses perubahan yang dilakukan adalah bagaimana guru dapat menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka untuk menuju kesuksesan. Guru juga harus memperhatikan karakteristik tiap peserta didik dan memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Selain itu, ide yang muncul adalah bagaimana seorang guru harus dapat menjadi fasilitator yang mampu menuntun jalannya pembelajaran serta bagaimana guru mampu untuk beradaptasi dengan masuk ke dunia peserta didik dan dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Selanjutnya yaitu pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Dalam konteks penerapan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk praktik baik mencakup penerapan metode dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dalam hal ini, saya menerapkan model dan metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Saat itu, pengalaman saya setelah mengikuti kegiatan PPL 1 adalah saya dapat mengamati secara langsung karakteristik peserta didik yang beragam dan bagaimana proses belajar yang telah dialami oleh peserta didik tanpa direkayasa. Selanjutnya yaitu foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan, yaitu yang terdiri dari perencanaan, penerapan, dan refleksi pada aksi Anda. Tahapan perencanaan yang pertama kali saya lakukan adalah dengan berdiskusi dengan rekan sekelompok PPL 1 terkait langkah yang akan dilakukan pertama kali. Lalu setelah itu mengobservasi peserta didik di dalam kelas dan menyebarkan angket gaya belajar dan latar belakang peserta didik. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah dengan merancang pembelajaran beserta asesmen yang akan digunakan dan berkonsultasi dengan guru pamong sekaligus guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 13 Banjarmasin. Pada tahap penerapan, saya menggunakan media pembelajaran berupa PowerPoint dan menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yaitu diskusi dan kerja kelompok. Materi yang saya ajarkan yaitu masuk ke dalam bab gerak dan gaya, yaitu respon gaya, dan pada kemudian ini saya memberikan aktivitas semantik dan motivasi untuk peserta didik. Selain itu, saya melibatkan peserta didik dalam proses demonstrasi di depan kelas, tes pembelajaran. Selanjutnya yaitu refleksi. Setelah menerapkan dan melakukan proses pembelajaran di kelas, saya melakukan refleksi bersama peserta didik dan refleksi diri bersama rekan-rekan PPL 1 dengan guru pamong. Guru pamong sekaligus guru mata pelajaran IPA memberikan saran dan masukan yang membangun proses pembelajaran selanjutnya dapat lebih baik. Selanjutnya yaitu testimoni dari rekan guru dan peserta didik yang terlibat dalam proses perubahan yang Anda lakukan. Yang pertama yaitu peserta didik. Peserta didik merasa senang serta aktif karena merasa dilibatkan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu dari rekan guru. Pembelajaran yang dilakukan sudah membuat kelas menjadi aktif dan membuat peserta didik lebih semangat lagi untuk mengeksplorasi materi IPA lebih dalam. Sekian pemaparan dari saya mengenai aksi nyata Filosofi Pendidikan Indonesia pada topik 2. Terima kasih.